mata coba, mata hati kan ya. Tuntas. Bahwa pertolongan atas kita adalah dalam nama Bapa, Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan saudara juga. Silakan duduk. 24 ayat 46 sampai 51 demikian dulu. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama. Seberang kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikanlah rajamu. Kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam dan dengar. Kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Mari Bapak Ibu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang setia kepada kami, bahwa Engkau Allah yang besar, yang mau menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami yang dari Lasem boleh sampai ke Wireskat ini dengan selamat di Blora ini. Karena pimpinan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau hadir tengah-tengah kami, memberkati akan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga sadar Tuhan, ketika kami datang kepadamu,
Kami bukanlah orang-orang yang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, dosa dan pelanggaran kita telah dihapus dan diampuni. Marilah kita hidup dalam kehendak Allah dan kasih-Nya serta damai dengan sesama. Mari kita bersama. Salam. Bait pertama dan kedua. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah pendukung dunia, itu berita bagi isi dunia. Awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan, kalau kita ada sebuah cerita, ada seorang pendeta yang baru saja punya anak perempuan, saudara. Lalu biasa sih saudara, kalau kita punya anak perempuan, jemaat itu datang memberi ya bingkisan dan seterusnya. Nah, sudah diberi ya, ada yang masih memberi dot, ada yang memberi pakaian bayi dan seterusnya. Tapi ada satu orang atau jemaat yang memberi satu bingkisan yang unik, saudara. Dibungkus dengan bagus. Ketika dibuka, saudara, ternyata di dalamnya itu ada 3 bunderan, saudara. Ternyata apa ini, saudara? Dan tebak. Dok. Bukan, saudara. Onde-onde, saudara. Onde-onde. Yang 2 ini kecil, yang 1 ini besar. Nah, saudara, onde-ondenya ini kecil nih, 1 nih. Yang 2 itu kecil. Oh, ini buat bapaknya sama ibunya ini. Lalu yang onde-onde besar ini,
untuk anaknya mungkin, tapi anaknya baru lahir kok dikasih onde-onde besar. Ya saudara, lalu ibu ini sama bapak pendeta ini bilang, Pak, ayo dikasih Pak, mumpung dikasih, kita lomba, nggak usah dipunyah, tapi ditelan saja. Wah, saudara, ini onde-ondenya kecil, karena itu coba ditelan saudara, telan gitu ya, dua-duanya telan semua. Lalu kita tidak ada perasaan apa-apa saudara, bisa semua. Lalu onde-onde yang besar ini bagaimana nih? Untuk bapak aja udah, ibu juga. Lalu saudara, onde-onde ini dibawa, sudah kita bagi dua, diiris saudara. Ternyata saudara, ketika diiris itu tidak bisa putus betul-betul. Ada yang ganjel di situ. Apa ternyata saudara? Di dalamnya itu ternyata ada sebuah kalung emas saudara. Saudara, ini ada emas, ada kalung emas saudara. Lalu apa yang dilakukan Pak Pendeta ini sama ibu ini? Dia membuka apa ini? Sebetulnya maksudnya ini apa? Ada tulisannya. Ternyata saudara, ini hadiah ini untuk anak yang baru lahir, anak perempuan ini. Karena dia perempuan, maka kami memberi dia sebuah kalung dan juga 2 buah anting-anting yang kami taruh di onde-onde kecil. Saudara, keesokan harinya bisa diperkirakan ya saudara. Mereka tidak berani pergi seperti di biasanya itu saudara. Mereka harus membuat tempat sendiri atau di best spot saudara, mencoba untuk mencari itu ada enggak itu, betul tidak anting-anting itu saudara. Cerita ini mau mengatakan pada kita sebetulnya kadangkala di dalam kehidupan kita ini kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat salah paham. Kata-kata orang, kata-kata itu tidak diterima seutuhnya, pesan itu tidak diterima dengan seutuhnya, tetapi seringkali salah paham. Nah saudara, di cerita kita ini sebetulnya para murid-murid itu juga salah paham terhadap Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan Yesus itu memberitakan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberitakan akan pengampunan bagi dunia, keselamatan bagi dunia. Kerajaan Allah, bahwa Allah itu menjadi raja atas seluruh manusia. Bahwa Allah itu mau menjadi teman, sekutu bagi manusia. Tapi saudara, ternyata murid-murid yang punya latar belakang kebanyakan dari orang-orang Yahudi, punya latar belakang bahwa Mesias ini, Tuhan Yesus ini datang untuk kerajaan Israel. Bukan kerajaan Allah, tetapi kerajaan Israel. Lingkupnya sendiri, kecil ini. Saudara, kadang pola pikir inilah yang terbatas, inilah yang membuat kesalahpahaman itu terjadi. Sebetulnya Tuhan menyediakan hal yang lebih indah daripada yang diharapkan atau dipikirkan oleh manusia atau murid-muridnya. Murid-murid hanya berpikir tentang kerajaan Israel. Kejayaan Israel dikembalikan lagi seperti zaman Daud, supaya bangsa Israel diakui oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Tetapi Tuhan justru menjanjikan, aku ini menjanjikan
kamu akan bersama-sama dengan aku, memerintah, akan memimpin kerajaan Allah itu. Tuhan mengajak murid-muridnya menjadi rekan-rekannya sebagai pegawai kerajaan Allah. Sebetulnya Tuhan menyediakan yang lebih baik. Seperti ini, saudara. Dua pendeta, pendeta dan istrinya. Dia hanya melihat apa? Bungkusnya ini loh. Ini onde-onde ini ya. Nah, perhatiannya kepada onde-ondenya ini, bukan kepada apa yang ada di dalamnya. Nah, saudara, saya mau tanya jujur aja. Saudara, ketika saudara mau berangkat ke sini itu kira-kira lebih cenderungnya ke baktiannya atau ke mantingannya, saudara? Hah? Baktian? Oh, dua-duanya. Ada yang kebaktiannya ya. Tapi jujur loh, saudara. Jujur. Jujur. Ya, saudara. Tapi kadang kita lebih ke arah ya, di mantingannya nanti kita akan sangat seterusnya. Tetapi sebetulnya ada yang lebih indah dari sekedar mantingan yang sementara itu, adalah kebaktian ini. Kebaktian ini adalah sebetulnya lebih indah. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua itu sebetulnya mau menyapa kita, mau menegur kita, sebetulnya mau memperbarui kehidupan kita. Rencana Tuhan itu lebih besar daripada rencana kita. Kadang-kadang kita merencanakan ini lebih seperti ini, tetapi saudara, sebetulnya ada yang lebih indah. Saudara, kehidupan kita kadang-kadang juga seperti itu. Ada seorang yang berpikir, saudara, ada seorang ibu dalam doanya dia berdoa, Tuhan, tolong sembuhkan saya. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Tuhan, tolong beri saya pemulihan. Menurut dia itu adalah fisik, supaya dia bisa berjalan kembali, bisa beraktivitas lagi, dan seterusnya. Dia terus berdoa. Tetapi ternyata saudara, Tuhan tidak memberikan itu terus. Bahkan sampai semakin hari, ibu ini semakin keadaannya parah. Tetapi saudara, ternyata di dalam dia menderita itu, sakit itu, ada banyak orang yang datang kepada dia, ada banyak orang yang menengok dia, mendengar cerita dari ibu ini. Dan ibu ini bercerita dengan baik. Dia bersaksi, aku percaya pada Tuhan Yesus. Walau susah, walaupun aku ini sakit dan seterusnya, aku percaya. Dan aku juga menunjukkan kasihku pada Tuhan dengan selalu berdoa. Berdoa bagi orang-orang yang aku kasihi. Berdoa bagi anak-anak, cucu-cucu, dan juga bahkan bagi jemaat Tuhan. Saudara, ibu ini berkata seperti itu, bercerita. Setiap kali ada orang yang berkunjung ke sana, justru dia bercerita semacam itu. Saudara, ketika dia meninggal, dia tidak tahu sebetulnya juga kalau sebetulnya dia ini justru sedang dipakai oleh Allah lebih baik. Ketika dia sehat, ketika dia bisa beraktivitas, berjalan-jalan, dia tidak bisa menjadi saksi yang hidup, yang baik bagi Tuhan. Tetapi ketika dia sakit, justru orang-orang datang kepada dia dan orang-orang mendengar kesaksian. Saudara, pola pikir kita kadang-kala
pola pikir Allah itu jauh melampaui pola pikir kita. Kadang kita berpikir, kalau aku sembuh, aku bisa melayani Tuhan lagi, aku bisa lebih baik lagi. Atau aku kalau kaya, kalau aku berhasil dan seterusnya, aku bisa melayani Tuhan, aku bisa bersaksi kepada Tuhan dengan lebih baik lagi. Kadang seperti itu. Walaupun memang ada yang seperti itu. Dengan kekayaannya bersaksi, dengan kesuksesannya, keberhasilannya dia bersaksi. Tetapi saudara, Tuhan itu tahu bagaimana kita bisa menjadi saksi yang baik. Mungkin justru dengan sakit itu, justru kita bisa menjadi saksi. Kadang pola pikir kita ini yang harus kita. Apa kehendak Tuhan itu yang sebetulnya justru harus kita cari di dalam segala apa situasi kehidupan kita. Mengalami kerugian justru tetap bersemangat, bersukacita, tidak patah semangat. Saudara, itu justru kesaksian yang hidup. Di tengah sakit, justru pada saat itu orang-orang datang dan kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi saudara, carilah gitu, akan mari kita memandang ke langit. Ketika Tuhan Yesus itu sebetulnya mengajak murid-muridnya, setelah Tuhan Yesus, murid-murid bertanya, maukah Tuhan engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi Bapa sendiri punya rencana. Dan Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dengan naik ke surga. Ini mau memperlihatkan, mengajak murid-murid ini juga melihat ke atas. Melihat ke atas dan dari atas, saudara. Saudara pernah naik pesawat, saudara, yang di sini pernah naik pesawat? Ada ya, masih ya. Ada yang juga pernah itu. Oh ya, betul pernah katanya. Ya saya juga satu kali senangnya minta ampun, saudara. Baru sekali, saudara, wah senangnya minta ampun. Dan saudara, waktu naik itu ya saudara, saya bisa melihat banyak sekali, bukan hanya mungkin kota Solo. Waktu itu saya dari Solo lihat, bukan hanya Solo, tapi ternyata bisa lihat dari atas pesawat itu, bisa melihat seluruh pulau Jawa itu. Ada gunung yang waktu itu sedang mengepul Semeru ya, kelihatan Merapi atau Semeru waktu itu. Saya kurang jelas, tapi yang jelas pada itu sedang mengeluarkan asap. Nah, saudara, kita diminta untuk berpikir lebih luas lagi. Dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga ini sebetulnya mau mengajak kita untuk berpikir, bukan hanya kelompok ini yang penting, atau pribadi, kehidupan kita pribadi yang lebih penting, keluarga kita yang lebih penting, tetapi berpikirlah tentang kerajaan surga, kerajaan Allah itu, rencana yang lebih besar, yang lebih luas daripada rencana kita. Lalu yang saudara, yang kedua, dikatakan saudara di situ bahwa kamu akan menjadi saksi. Ayat yang ke-8 itu dikatakan, kamu akan menerima, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, rencana Allah, kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang hanya di awang-awang. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid hanya melihat ke atas. Tuhan Yesus ini naik ya, wah kok bagus ya, dan seterusnya. Tetapi lebih daripada itu, karena itu saudara,
ada dua malaikat yang berpakaian putih itu menegur mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Saudara menegur, kamu jangan lihat ke atas saja. Kerajaan Allah di awang-awang itu. Kerajaan Allah juga bisa hadir di dalam kehidupan nyata, kehidupan di bumi. Seperti doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Saudara, doa ini mau mengatakan kepada kita sebetulnya secara implisit bahwa banyak sekali yang terjadi di dalam dunia ini yang belum sesuai dengan kehendak Allah. Ketidakadilan, ketidakbenaran, ketersesatan, dan seterusnya, saudara. Perang dan seterusnya, itu kekerasan, itu sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu belum menunjukkan akan kerajaan Allah di dalam dunia. Tetapi kita dimohon untuk berdoa, diminta untuk berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Saudara, kita diminta menjadi saksi-saksi Tuhan, membawa sungguh-sungguh akan berita itu, pengampunan itu, dan kerajaan Allah itu boleh semakin dirasakan oleh dunia ini. Kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang memberdayakan orang, bukan justru memanfaatkan orang, tetapi justru memberdayakan, menolong sesama. Saya punya teman saudara, seorang dokter, kemarin ikut bina kader pendeta itu. Dia salah satu pendamping kami. Takut-takut kalau misalnya ada calon pendeta atau pendeta yang sakit mengikuti bina kader itu, saudara. Nah, dia menjadi pendamping. Namanya Jeffrey. Saudara, ketika dia mendapat penugasan itu, saudara, sebetulnya dia bisa ditugaskan di Pulau Jawa, dan dia anak tunggal. Tapi ternyata, saudara, dia justru memilih di tempat yang jauh sekali, yang dikatakan belum banyak orang, yaitu di Papua, saudara. Jeffrey ini malah justru mau bertugas di sana. Dia mau melayani orang-orang di sana. Dan dia bercerita, saudara, justru ketika dia mau melayani orang-orang di sana, saya tidak memikirkan bahwa ternyata di sana itu saya mendapatkan makanan yang lebih mewah daripada ketika saya di kota. Di kota saya belum tentu makan lobster yang besar sekali. Dia diberi ikan masakan lobster, saudara, oleh orang Papua, orang sana. Lobster itu besar sekali, dan dia cerita, wah, ini kalau di Jakarta, dia dari Jakarta, harganya berapa? Tapi di sana dia bisa makan hampir tiap hari. Saudara, ini sungguh sebetulnya mau mengatakan kepada kita, kalau kita mau diutus Tuhan pergi ke mana Tuhan menghendaki kita pergi, Tuhan akan menolong kita dimanapun itu. Tuhan akan menyertai kita dan tetap memberkati kita. Tapi itu ya, kata-kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang ketiga, saudara, kita bisa melakukan akan tugas itu sebagai saksi bagi Tuhan kalau Roh Kudus itu sungguh-sungguh diam di dalam kehidupan kita.
diam di dalam hati kita, diam menguasai kehidupan kita. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau supaya Roh Kudus itu sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita, juga memperbarui kehidupan kita, menata kehidupan kita, maka sebetulnya kita akan menjadi orang-orang yang mampu. Dikatakan di situ juga, kamu akan menerima itu kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi di sini Tuhan minta supaya bahkan jangan tinggalkan kota Yerusalem sampai engkau menerima Roh Kudus. Artinya Tuhan minta supaya kita sungguh-sungguh meminta Roh Kudus itu terlibat di dalam kehidupan kita. Jangan sekedar ya Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh minta supaya Tuhan sendiri yang terlibat di dalam kehidupan kita. Marilah saudara kita renungkan firman Tuhan. Apakah tujuan dan arah kehidupan kita sudah sesuai dengan kerajaan Allah, ataukah masih menjadi kerajaan pribadi, kerajaan duniawi? Mari kita berpikir, melihat secara ilahi, surgawi, bahwa kita punya Tuhan merencanakan rencana yang lebih besar, bahwa kita diminta untuk terlibat di dalam kerajaan Allah, dan kita diminta untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di mana kita berada, dan kita bisa melakukan saksi Tuhan itu kalau kita mau minta pimpinan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita saat teduh bagi kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami juga, kami mohon Engkau yang terus menjamah kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk warga di Bereskat ini. Tuhan yang sudah mempertemukan kami juga dengan penduduk di sini. Kami mohon Tuhan juga yang memberkati akan orang-orang penduduk di sini. Tuhan yang sudah menyertai, sudah menolong mereka. Tuhan sudah menjamah mereka dengan kasih dan kuasa-Nya. Biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu boleh disadari, bisa rasakan oleh warga di sini, sehingga warga di sini boleh bangkit, boleh semakin hidup
lebih baik lagi. Karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Kami mohon berkat-Mu untuk para pengelola Bereskat ini. Tuhan yang berkati mereka, cukupkan akan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam mengurus atau bekerja di ladang Tuhan ini. Tuhan yang terus menyertainya. Kami juga mohon Tuhan penyertaan-Mu untuk kami semua yang masih juga melanjutkan perjalanan kami ke tempat mantingan dan acara selanjutnya. Kami sungguh mohon Engkau yang menguasai kami. Pimpin kami, beri keselamatan, perlindungan. Kami serahkan Tuhan akan kehidupan kami, juga seluruh pergumulan kami mau serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang mengetahui akan segala pergumulan kami. Akhirnya kami ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan, dan kami mohon para petugas kolektor kami undang untuk maju ke depan. Persembahan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan dekatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang bisa benar. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, puji dan sembah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh sebab pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib yang telah menebus kami. Dan pada pagi hari ini kami peringati sebagai hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini kami dapat memberikan persembahan kami ini, itu juga berasal daripada berkat daripada-Mu. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau terima persembahan kami ini, sehingga persembahan kami dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mengabdikan Bapa Amri, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, bersama-sama kita sekalian senantiasa. Amin. Mei 2009 pukul 17 di gereja akan diadakan pemahaman Alkitab. Mohon kehadiran saudara-saudara. 3. Persembahan syukur tahunan akan dikumpulkan bersama-sama besok pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009. Bagi saudara-saudara yang belum menerima amplop syukur tahunan, dimohon mengambil sendiri di meja depan gereja. Buka toko aja waktu. Nah, itu mungkin, tapi selanjutnya mungkin bisa kita bertanya-tanya. Ya, sambil menunggu. Bu, ini untuk menunggu juga, untuk menunggu kamu. Itu ya Bu. Ini bukan sponsor tapi ya sponsor titik. Dan saya perkenalkan, saya sebagai RT. Nama saya Pak Thomas. Yaitu tim keamanan aja Bu. Bengi sore isuk kudu nonton kafe penduduk. Harapan saya gitu. Juga pengunjungnya. Ini lalu. Jadi kita tuh dibagi sendiri-sendiri. Ada yang pertanian, ada yang peternakan, ada yang pertunggangan. Ibu-ibu yang nggak bisa apa-apa juga nyapu, membersih suaranya, gitu Bu. Jadi kita di sini itu diberi 1 bulan itu 120.000 uang belanja. Berasnya kalau kakak itu 30 kilo. Kalau bujangan yang baru itu dimasakin bungkus ke tadi. Kalau yang bujangan lama masih tetap diberi jatah 95. Dan uang berasnya 20 kilo. Dan masa-masa kekurangan ya dari bantuan umat yang mau sudi memperhatikan kehidupan di sini. Mungkin kalau pesannya ibu bisa cukup, insya Allah Tuhan akan memberkati dari umat-umatnya yang peduli terhadap kami. Ibu terima kasih atas kepedulian ibu yang sudi memperhatikan kehidupan kami di sini. Terima kasih. Bisa diketahui sebetulnya beberapa dari hasil pekerjaan ini ibu warga di sini itu adalah yang tadi kalau Bapak Ibu melihat kerajinan itu ada salib, fosfor. Dari fosfor itu dari sini yang buat langsung.
lalu ada dipan, buat dipan, lalu paving ini yang buat paving itu ya saudara, jalan kita bisa jalan itu adalah dari fantasi kita. Lalu pot-pot yang kita lihat juga bagus-bagus itu juga. Mungkin ada lagi Pak, sebetulnya lebih banyak ya. Tapi saya mau tanya satu lagi tentang jadi kehidupan di sini bagaimana Pak? Caranya apakah keluarga itu sendiri-sendiri ataukah bersama-sama bareng-bareng? Atau bagaimana Pak? Saya belum mengerti. Kalau ada pengurusnya dan seterusnya bagaimana? Kegiatan dan juga kehidupan bersama. Misalnya ada katanya ada sawah. Ya, kalau sawah itu untuk keperluan yayasan, jadi dikerjakan bersama-sama. Jadi paving, tukang juga gitu. Tapi Roma itu memberi suatu lemburan. Kalau di jam 7 bekerja sampai jam 9 itu yayasan. Jadi kalau mereka itu lautnya jam 11 itu dari jam 10, 11 jadi lemburannya diberi 2 jam, itu nanti ada bonusnya sendiri. Pertukangan juga gitu. Mulai jam 7 kerja, jam 9 laut, nanti mereka sampai jam berapa? Sampai jam 1, kita hitung aja dari jam 10, 11, 12, jam 1. Itu sudah dibonus. Gitu ya. Jadi untuk menambah mereka ya. Kemungkinan kalau tidak ada bonus, mungkin kan kalau nyekolah ke anaknya mungkin apa? Iya, keperluan lain. Yang permasalahan Ciki juga pengobatan juga Pak diberi sama Rom. Kalau saya tambahkan lagi gini Mbak ya, kalau misalnya dari rumah sakit nih ya, kalau mungkin ada dokter, ada jururawat di sini, ada dokter ya. Perawat sudah memperhatikan kita, kehidupan kita di rumah sakit, masa di rumah sakit. Dokter memberi obat apapun terhadap pasien, kan gitu. Nah, setelah mereka itu sembuh, kan kalau orang itu sudah menjadi masalah, ya dokter memberi sebuah keputusan kamu udah sembuh, tidak ada penularan penyakitmu lagi. Tapi kamu harus berobat di rumah, di puskesmas misalnya gitu ya. Nah setelah kita pulang itu dalam hati bagaimana? Aku ki mulai ditompok keluarga tagak. Teka-tekinya di situ. Lah kalau tidak ditompok, masa aku urip ning dalam kan tidak bisa. Ya kalau sebagian orang yang urip ning dalam ya mereka terserah, kalau tidak mau ke mana enggak. Kalau tidak ada hamba-hamba Tuhan yang memberi fasilitas di sini mau kemana? Sedangkan yang beri jalan naik, Rono dicekel polisi, Melayu Rono dicekel polisi, oh ibu. Nah kalau sudah dipegang polisi dicekeknya, jadi masih tahu gendong-gendong mau wabung-wabung, gak enak-enak. Jadi kita itu mencari fasilitas, bukan harta Bu ya. Yang saya dapat itu bukan harta, ketenangan hati Bu, tentrem aja. Galak sugih ya apa gak tentrem ya apa. Kita di jalur itu tentrem wonten pangaluman Gusti. Ngoten. Ya terus tenggiri ini masyarakat ini semua dikerjakan kelompok bersama. Apapun, misalnya gini tadi Mbak, ayo bagian kloso, wis klosone siap. Ayo bagian kursi, dua. Bagian sana lho, tak mulai kok akemen ngono kene wis. Kang ya cukup ta Bu. Ya, kompak Bu, perkompakan ini luar biasa. Kalau mau anu Bu, bapak mau ngene iki. Kalau panggil kok aja sitok-sitok foto kae mesti tahu tuan. Apa kabeh? Lah opo yo ngono iki. Wis pokoke ora apa. Enek panganan kruyuk-kruyuk baru tangan bareng. Tapi ada penggawean ya gitu kruyuk-kruyuk. Bareng itu cerita orang sini ini hidupannya selalu bersama. Terima kasih. Wiriskat ini
kami mewakili dari Jemaat Gereja Kristen Indonesia Lasem. Pada kesempatan ini sedikit kami membawa sesuatu buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mohon kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara mau dan bisa menerima ini dengan sukacita. Ini hanya sedikit Bapak Ibu, ini merupakan wujud nyata kepedulian kami kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat ini. Ya, hanya ini yang bisa kami lakukan, dan juga itu tadi ada makanan yang langsung nanti bisa dimakan. Jumlahnya pun ya mungkin pas-pasan Bapak Ibu ya. Jadi tolong kiranya juga Bapak Ibu nanti bisa menikmatinya. Adapun masalah nanti untuk pembagian barang-barang ini terserah Bapak Ibu untuk mengelolanya. Karena ini Romo tidak ada, kami menyerahkan secara simbolis kepada Bapak Lurahnya ini, Pak ya, Pak Samiran, kepada Bapak Immanuel Budi Dharma dan ke Bapak Sony selaku penanggung kegiatan ini untuk berdiri, dan kepada Pak Samiran juga berdiri secara simbolis. Pak Sony ya ini jadi gambar ya. Itu Pak Samiran, kalau mau ada ucap-ucap sedikit monggo. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kami dari keluarga Wiriskat mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya dan bantuannya. Ya, saya mau menjelaskan adanya Wiriskat sekarang ini. Saya nambah aja sambil nunggu Romo masih di perjalanan. Ya, Wiriskat ini tahun-tahun ini ya memang yang diterima itu ada yang muda-muda, yang laki-laki. Di sini itu diberi keterampilan, kerohanian supaya nantinya itu bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Dan di sini juga diberi keterampilan, ada pertukangan, elektro, pembuatan paving, pot, pupuk organik, tanaman hias, dan juga ada komputer juga. Terus di sini itu ada beberapa kepercayaan yang tinggal di sini itu ada ada Katolik juga yang paling banyak, ada Islamnya juga ada, Kristennya juga ada ya. Di sini bisa berdoa atau bersembahyang dengan kepercayaan masing-masing. Ya, terus keseluruhan Wiriskat ini ada 6 hektar keseluruhannya. Ada 6 hektar, masih ditambah lagi di sebelah timur sana mungkin ada 1 hektar aja, ada 1 hektar ya. Terus yang nggak bisa ditanami padi-padi atau apa ya namanya palawija itu ditanami pohon jati ya. Pohonnya jati itu kurang lebih itu ada 30.000 batang keseluruhan. Terus kurang lebih ada 6 bulan ini yang kosong-kosong masih ditanami pohon mauni, ada 1.500 batang juga gitu. Nanti masih ada nusul-nusul ditanami buah-buahan seperti mangga, nanti masih dicarikan seperti rambutan, terus lain-lainnya itu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa membalas apa-apa, yang bisa membalas adalah Tuhan Yesus yang lebih banyak lagi. Terima kasih dari saya. Selamanya dalam Yesus kita bertobat.
masuk, mungkin untuk romonya sudah datang. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Selamat datang Romo, selamat diri ya. Saya berterima kasih sekali Romo Dikit mau datang untuk pagi ini menemui kami. Walaupun tadi dari dulu ya Pak. Baru pulang. Ya kembali dari Surabaya sampai tadi kami sudah berbicara mengisi waktu. Ya, yang pertama minta maaf karena baru bisa datang karena tadi ada tugas di gereja. Kemudian yang kedua, selamat datang karena sebenarnya saya harus menyambut sebagai tuan rumah, ternyata lebih keduluan. Ya, tapi saya kira teman-teman tadi sudah menyambut. Ya. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Gereja Kristen Indonesia Lasem bersama dengan umat, kemudian majelis dan juga bapak pendeta atau penatua yang juga membuat kami semakin yakin bahwa apa yang ada di sini, apa yang terjadi di sini itu menggerakkan umat, menggerakkan jemaat untuk hadir di sini. Dan saya yakin ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan sendiri. Ya. Jadi kami merasa didukung, kami merasa dicintai, dan semoga Bapak Ibu juga teman-teman yang hadir di sini juga bisa merasakan mungkin juga suasana yang baru, mungkin juga tempat yang baik untuk berdoa, untuk memuji Tuhan gitu. Ya. Yang keempat mungkin ya mudah-mudahan tidak kapok datang ke sini. Ya, jadi terima kasih lagi untuk segala perhatian dan cintanya untuk kami. Ya. Memuji Tuhan untuk bersyukur. Halo, terima kasih karena Engkau telah menyatukan kami di tempat ini menjadi satu sahabat, satu keluarga. Dalam Engkau kami menjadi satu keluarga. Terima kasih atas berkat-Mu yang menggerakkan teman-teman dari Gereja Kristen Indonesia Lasem yang sungguh Engkau mau menjamah kami lewat mereka. Kami yakin bahwa karena kasih dan kemurahan-Mu lah kami bisa menjadi satu di sini, tempat ini. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua, secara khusus untuk warga Wilskat di tempat ini, agar kami semua semakin yakin bahwa Engkau benar-benar mencintai kami semua. Kami berkat juga untuk karya pelayanan dan juga keluarga teman-teman dari GKI Lasem. Kiranya Engkau melimpahkan limpah berkat atas keluarga dan juga pelayanan serta segala impian saudara kami ini, agar dalam hidup dan karya serta pelayanannya Engkau hadir bersama dengan mereka dan meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang kami rasakan pada hari ini. Kami merasa bahwa di tempat ini kami mendapatkan dukungan, mendapatkan perhatian, dan semuanya dengan